Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mulaikan. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya. Sebab Dia baik kepada kita semua. Haleluya. Mari katakan, ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka dalam doa nanti dengan hormat Saudari Gladys yang akan bawa kita dalam doa. Kita angkat pujian ini dari ref saja. Tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi tinggikan dirimu mengatasi langit kemuliaan-Mu Tuhan keagungan-Mu Tuhan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab itu biar Engkau hadir menjamah setiap kehidupan kami. Kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari pemain musik, worship leader, singer yang ada. Tuhan berkati, pakai dengan luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba firman-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, hadirlah Engkau memberkati kami semua lewat ibadah pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik, semuanya ada dalam kontrol yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Seminggu kita telah lewati dengan pertolongan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kita sepatutnya umatnya bersyukur kepada Tuhan karena selain Dia tiada yang lain. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian yang berkata, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Katakan sekali lagi, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau Tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
Tetaplah Allah selama-lamanya, tetap Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetap Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi pernyataan kami kepadamu bahwa selain Kau tiada yang lain. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan menaikkan setiap pujian kami akan bersorak demi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku, dia membelaku dalam percobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas resahku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga, Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Saya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah.
Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Katakan sekali lagi. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Engkau ajaib bagiku, mujizat masih ada. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Yesus. Ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan sekali lagi, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami panggil, yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan kepadamu bahwa Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan.
Engkau masih melindungi kami Tuhan dengan kekuatan yang daripadamu, dengan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu, berseru kepadamu Tuhan, memanggil namamu Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan melaut setiap kehidupan kami. Engkau menjamah setiap kehidupan para umat-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang dengan berbagai situasi dan keadaan yang begitu berat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu masih ada Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan sekarang tiba waktunya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu itu keluar dari mulut hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi nasihat teguran bagi kami Tuhan, agar supaya Tuhan setiap hari kami diperbaharui Tuhan Yesus, menjadi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidup kita. Tuhan selalu pelihara hidup kita, berkati hidup kita, jaga, lindungi kita selalu. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ajaib dalam hidup kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan bagi saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saya memberi judul untuk khotbah saya sekarang ini, God is always near. Tuhan selalu dekat. Kita buka Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Sewaktu mereka, Yesus dengan murid-muridnya boleh dibilang mengadakan KKR, kalau sekarang ini KKR, mujizat kesembuhan ilahi, bukan hanya kesembuhan ilahi, mungkin pemberian makan
dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu, berangkat lebih dulu ke seberang. Sementara itu Yesus naik ke bukit berdoa seorang diri. Nah, kalau mau dipikir, kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya? Kalau kita lihat, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Lalu, kata memerintahkan itu anakazo, mengharuskan, memaksa. Yesus mengharuskan, memaksa murid-muridnya ke seberang. Kenapa? Padahal mereka sedang dikerumuni oleh orang banyak. Tapi Yesus mengharuskan, memaksa murid-muridnya ke seberang. Kalau kita lihat yang pertama, waktu itu kan sedang mujizat pemberian makan 5.000 orang, laki-laki saja. Berarti jumlah orang yang ada di sana banyak, sangat banyak. Tapi kenapa Yesus memaksa pergi ke sana? Pertama, supaya kerumunan orang supaya kerumunan orang yang lebih dari 5.000 orang itu membubarkan diri. Kenapa harus membubarkan diri? Karena di Yohanes 6 ayat 15, di cerita yang sama, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yohanes 6 ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena orang-orang itu mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja. Karena mereka telah kenyang. Mereka pikir, wih, enak juga ya. Kalau menjadikan Yesus raja, di saat lapar, Yesus akan turun tangan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka gak usah susah-susah lagi, gak usah kerja. Udah enak jadi Yesus jadi raja. Keperluan pasti dicukupi. Sakit pasti disembuhkan. Setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan, mana ada yang berani. Wah udah pasti, udah enak Yesus jadikan raja. Makanya mereka memaksa Yesus, hendak membawa Yesus dengan paksa menjadikannya raja. Yesus tidak mau itu. Yesus tidak mau orang-orang mengikut dia itu hanya karena berkat. Yesus tidak mau. Makanya Yesus memaksa murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Dengan kata lain, Yesus membubarkan orang-orang itu. Dengan memaksa murid-muridnya pergi ke seberang dan dia naik ke bukit, orang-orang itu mau tidak mau harus bubar. Lalu yang kedua, Yesus ingin murid-muridnya naik level imannya. Naik level imannya. Dalam Matius 8, kalau kita lihat Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini juga tentang angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Waktu ujian pertama, yaitu waktu Yesus naik ke perahu, murid-muridnya ikut, angin ribut. Angin ribut, mereka takut. Kan sewaktu angin ribut begitu, air masuk ke dalam perahu, Yesus tertidur di buritan kapal,
Mereka membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Di Injil yang lain dibilang seperti itu. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka takut mati. Tapi di Matius 14 itu, juga di Injil-Injil yang lainnya, tidak dikatakan mereka takut mati. Mereka tidak takut mati. Tapi mereka takut kepada apa? Mereka takut pada waktu mereka melihat Yesus, melihat sesosok manusia berjalan di atas air. Mereka pikir, wah, penampakan. Waduh, ini kuasa kegelapan yang bekerja. Mereka pikir seperti itu. Danau Galilea memang dikenal itu banyak kuasa kegelapannya. Makanya mereka melihat seperti itu, mereka takut. Tapi untungnya ada Yesus. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus ingin murid-murid naik levelnya. Waktu ujian pertama, murid-murid takut mati. Kedua, murid-murid tidak takut mati. Tapi murid-murid takut kepada kuasa kegelapan yang ada. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu ujian pertama mereka melihat ada Yesus bersama-sama mereka. Tapi ke ujian kedua tidak ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Tapi hebatnya Tuhan kita itu, walaupun tidak ada bersama-sama dengan mereka, perhatian Yesus tetap kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di Markus 6 ayat 48, di kisah yang sama tentang Yesus berjalan di atas air. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Melihat betapa payahnya mereka mendayung. Yesus ada di bukit loh. Jauh jaraknya. Tapi dibilang ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Itulah kemahakuasaan Allah. Dia melihat, dia mengetahui betapa susahnya, betapa payahnya kita dalam kehidupan ini. Dia tahu. Dia pasti datang menghampiri kita. Itulah hebatnya Yesus kita. Dia selalu dekat dengan kita. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia bersedia menolong. Tapi dibilang mereka, dikatakan bagian terakhirnya, dan ia hendak melewati mereka. Ia hendak melewati mereka. Yesus berbuat seolah-olah hendak melewati mereka. Berbuat hendak melewati mereka. Yesus tetap menanti. Apakah ada seruan doa dari kita? Apakah ada tangan yang terangkat, tanda kita tidak mampu lagi? Karena itu, walaupun Yesus ada dekat dengan kita, dia tetap menanti kita berseru kepadanya. Dia tetap menanti kita berdoa kepadanya, mengangkat tangan kita, tanda kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Dan waktu sesudah melihat Yesus, murid yang pertama bereaksi adalah Petrus. Petrus bilang, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di sini dibilang hanya di kitab Matius saja diceritakan tentang Petrus yang ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ingin membuktikan, benar gak sih itu Tuhan? Kadang-kadang kita juga berbuat seperti seperti Petrus loh. Kita berpikir,
Tuhan, kalau benar Engkau ada, sembuhkan sakit saya. Kalau benar Engkau ada, buat seperti ini. Kita jadi memerintahkan Yesus. Petrus ingin membuktikan Yesus. Kita juga seringkali ingin membuktikan kuasanya Yesus. Padahal tanpa perlu Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa. Bahwa Dia penguasa alam semesta ini. Bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Dia kan tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Tanpa perlu dibuktikan. Alangkah baiknya kalau iman kita memiliki iman yang teguh. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sewaktu akan dimasukkan ke dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, Tuhan kami akan melepaskan kami, dan jika tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan tersebut. Kita yakin Tuhan akan menolong kita, tapi kalaupun tidak, kita tidak akan melepaskan Yesus. Itu iman yang bagus. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang begitu mengerti kelemahan kita, ketidakpercayaan kita. Yesus berkata, mari datanglah. Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya, ketika dirasanya hembusan gelombang, Matius 14 ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Fokus Petrus dari memandang kepada Yesus jadi memandang kepada laut yang bergelora. Itulah yang menyebabkan dia mulai tenggelam. Terkadang kita juga seperti itu. Kita dapat berjalan di atas air, kita dapat berjalan dalam kemahakuasaan Allah, dalam keajaiban Allah, dalam iman yang teguh. Tapi ketika kita rasa hembusan angin, banyak berita-berita yang masuk ke pikiran kita, kita mulai takut, kita mulai tenggelam, kita mulai kecil iman kita. Tapi Petrus berseru, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan bersegera menolong Petrus. Hanya satu kata saja, Tuhan tolong aku. Tuhan akan bersegera menolong kita. Jadi kesimpulannya, Yesus ingin kita mengenal Dia lebih dalam. Bukan hanya sebatas pengenalan luar, tetapi pengenalan yang semakin bertambah karena pengalaman. Yesus ingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Bukan hanya mengenal Dia sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat mencukupi kebutuhan kita, Allah yang dapat menyembuhkan segala sakit kita. Tapi Dia ingin kita bertambah dalam lagi mengenal Dia. Lewat apa? Lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami. Lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita akan dapat melihat kuasa Yesus bekerja dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa lagi ini Tuhan? Kenapa saya harus masuk lagi dalam pencobaan? Mungkin Tuhan rasa kita belum lulus, makanya dia cobai lagi. Ataupun kalau dicobai lagi, puji Tuhan, terima kasih, berarti kita sedang dinaikkan level iman kita. Bersyukur selalu. Lalu dalam Markus 6 ayat 48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, Yesus melihat dan memperhatikan keadaan murid-muridnya. Yesus melihat dan memperhatikan keadaan kita semua. Dia Allah yang begitu dekat. Dia tahu apa yang sedang kita alami dan Dia bersedia untuk menolong kita. Dan Ia hendak melewati mereka. Yesus berbuat seolah-olah hendak melewati mereka. Yesus mau kita berseru dan mengangkat tangan kita sebagai tanda kita tidak mampu.
seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu dalam Matius 14 ayat 27 katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan kita takut menghadapi apapun. Ada Yesus yang selalu memperhatikan kita dan selalu siap sedia menolong kita. Di dalam Dia kita tenang. Karena Yesus menguasai segala sesuatu. Kalau kita tahu di dalam Dia kita tenang, mengapa kita tidak masuk ke dalam Dia? Mengapa kita tidak duduk diam, meminta tolong pada Tuhan supaya ketenangan itu ada dalam hidup kita? Lalu tidak perlu kita minta bukti kalau Tuhan itu benar-benar ada. Jalanilah hari-hari dengan percaya penuh pada Yesus. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kalau dengan penglihatan kita akan menjadi lemah. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, kita akan dipimpin dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kita punya Yesus Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita berjalan seturut kehendaknya, meskipun jalannya susah dan banyak cobaan, tapi selalu Yesus beserta. Dia hanya sejauh doa. Pada waktu murid-muridnya ada di perahu itu atas perintah Yesus. Ada di perahu bukan berarti jalannya mulus. Tidak ada gelombang, mulus sampai ke seberang. Tidak, justru ada gelombang. Yesus perintahkan tapi ada gelombang. Ada pencobaan. Kalau kita berjalan seturut kehendak Tuhan, kalau kita tahu, oh ini jalan yang benar. Tapi banyak sekali cobaan. Banyak sekali yang menghalangi. Jangan takut. Kita percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Kita hanya tinggal berdoa, Tuhan tolong aku. Kita hanya tinggal berdoa, mengangkat tangan kita, tanda kita tidak mampu. Dia hanya sejauh doa. Dia ada dekat dengan kita. Hanya tinggal kita berdoa saja. Kan katanya Yesus berbuat seolah-olah hendak melewati mereka. Hanya sejauh doa, pertolongan itu akan datang dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, terutama ketika saudara sedang menghadapi satu situasi yang digambarkan seperti yang tadi sudah kita baca dalam Injil Matius, saudara, tentang bagaimana para murid mengalami ketakutan karena mereka ada di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan dikatakan ketakutan tersebut ditambah, ya saudara, dengan ada sebuah pengalaman yang mungkin baru pertama kali itu. Satu pengalaman yang extraordinary, ya saudara, keluar dari apa yang bisa diterima dari kebiasaan, yaitu mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Dan itu tentu menimbulkan berbagai respon, tentunya ketakutan, kepanikan dan lain sebagainya. Lalu kita mendapati ada seorang yang merespon, ya, dengan cara yang agak berbeda, yaitu meminta agar sosok itu, ya, untuk memastikan bahwa memang sosok itu adalah Tuhan. Seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-27, saudara, mungkin agak sedikit membingungkan karena situasi gelombang tentu sulit bagi mereka bisa mendengar dengan baik deru, ya, terpaan gelombang di kapal, lalu juga situasi gelap karena malam hari pada saat itu, ya, tengah malam, jam 3 malam itu, ya saudara, tidak ada penerangan karena memang situasi di Danau Galilea itu, saudara, sedangkan dalam
situasi teduh saja itu agak sulit untuk bisa melihat itu di zaman sekarang, ya kira-kira sekitar tahun 2015 ketika kita berkesempatan, kami suami istri berkesempatan ada di sana, memang gelap gitu ya saudara ya, apalagi pada saat itu ya, lebih kurang 2000 tahun yang lalu ya saudara. Dan kalau kita membaca bagaimana rupanya kata-kata atau apa yang Yesus ucapkan tidak dikenal oleh para murid. Tetapi salah seorang memberanikan diri untuk memastikan kalau memang benar engkau, katanya suruh. Ya, kita tahu karakter dari Petrus ya, cenderung bertindak dulu baru berpikir kemudian, karena ternyata setelah dia ada di atas air dia menyadari ya angin, gelombang sehingga membuat dia jatuh ya, mulai tenggelam. Nah saudara, sementara mungkin para murid yang lain tidak memberikan tanggapan karena memang Alkitab tidak mencatat. Ya saudara, tentu masing-masing dengan karakter, dengan keberanian, dengan imannya. Nah saudara, ketika kita menanggapi berbagai situasi kondisi yang kita hadapi ya saudara, tentu kita memerlukan sebuah sikap yang benar. Ya, jangan sampai juga kita melakukan satu tindakan-tindakan yang akan justru membuat kita menjadi sulit, menjadi tidak berdaya. Tetapi saudara, saya ingin mengajak untuk melihat pada ayat yang ke-32 dan 33 sebelum kita merespon dengan berdoa. Di situ dikatakan lalu mereka naik ke perahu. Tentu maksudnya mereka adalah Petrus dan Yesus. Ya saudara, Petrus dan Yesus. Mereka naik ke perahu. Ya, Yesus tidak ajak Petrus berjalan sampai di seberang gitu ya saudara. Tapi Yesus ajak Petrus naik ke perahu untuk kembali bersama-sama dengan para murid yang ada di sana. Dan angin pun redalah. Lalu di ayat yang ke-33, nah ini yang ingin saya tekankan. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Dia di sini tentu adalah Yesus. Tidak diceritakan bagaimana, apakah mereka kagum dengan apa yang Petrus lakukan, atau justru mereka malah mencemooh, habis sih kamu berani-beranian dan lain sebagainya. Itu kan seharusnya nggak perlu basah bajumu, sekarang kamu basah mungkin gitu ya saudara, kita tidak tahu. Tetapi saudara perhatikan fokusnya adalah Yesus. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus. Katanya, ini saudara, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, yang ingin saya tekankan pada poin ini adalah dalam keadaan apapun saudara, entah ketika kita senang, apalagi ketika kita susah, biarlah kita tahu dan mengalami secara pribadi bahwa semua itu karena Yesus, karena memang Dia adalah anak Allah. Dan juga orang yang kemudian ketika melihat, mendengar kesaksian dari kita, mereka pun bisa menyembah dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena Dia adalah anak Allah. Puji Tuhan, saudara, Dia tidak jauh, Dia dekat dengan kita. Dan seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Yesus hanya sejauh doa. Puji Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bait yang kedua. Bila cobaan
menggodai hidupmu. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru bait yang kedua. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, oh berseru, dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara, tadi kita sudah membaca ketika sepertinya Yesus yang mendorong murid-murid berada di dalam bahaya. Karena Yesus yang perintahkan mereka untuk naik ke perahu dan berlayar lebih dahulu. Sementara Yesus naik ke bukit dan Yesus berdoa. Sepertinya Yesus lepas tangan dan membiarkan para murid untuk mengalami keadaan, situasi yang berbahaya. Tapi saudara, kita juga membaca sesungguhnya, walaupun Yesus ada di bukit, para murid di tengah danau ditimpa dengan angin sakal, gelombang yang besar. Mereka begitu kepayahan. Sesungguhnya Yesus tahu, Yesus melihat, Yesus memperhatikan. Haleluya. Saudara, kita tahu apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Apakah mereka berteriak, apakah mereka berdoa, memanggil nama Yesus? Kita tidak tahu ya saudara. Tetapi yang pasti, dengan seketika Yesus yang ada di bukit begitu saja ada di tengah danau dan kemudian menolong mereka. Pagi hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan, persoalan, ada sakit penyakit, ada beban yang berat, ada masalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Dan saudara merasa seorang diri. Ketahuilah, Yesus melihat, Yesus memperhatikan, dan Yesus mempedulikan kita. Firman Tuhan sudah disampaikan, percaya dan bertindaklah dengan iman. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri kita. Haleluya. Mari sebelum kita berdoa, kita akan kembali menyanyikan pujian ini. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat
masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bait yang kedua. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berserulah, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Wanita saja berseru. Haleluya. Memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Haleluya. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus. Dia hanya sejauh Mari pria-pria berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bersama-sama, haleluya. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. 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 Yesus. Yesus.
kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini. Kembali kami disadarkan bahwa sesungguhnya kami tidak berjuang, kami tidak bergumul seorang diri menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kami tidak sendiri menghadapi pergumulan hidup ini. Karena ada Yesus yang melihat, ada Yesus yang memperhatikan, ada Yesus yang mempedulikan. Tuhan tahu betapa kami payah menjalani hidup ini. Karena kami tidak punya kekuatan dan kemampuan. Tapi terima kasih Tuhan baik. Tuhan bersegera menolong saat kami berseru memanggil nama-Mu. Saat kami berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melepaskan kami dari kesukaran. Tuhan membebaskan kami dari lilitan ikatan yang membuat kami tidak berdaya. Entah itu masalah kekurangan, masalah sakit penyakit, masalah-masalah keluarga. Tuhan terima kasih. Engkau bersegera datang menolong dan membebaskan kami. Karena memang Engkau Allah yang berkuasa. Engkau memang anak Allah yang hidup dan berkuasa. Biarlah ini menjadi pengalaman kami umat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Yesus anak Allah. Dan lewat apa yang kami alami, kami boleh saksikan. Dan dunia juga tahu bahwa Yesus yang kami sembah adalah anak Allah yang hidup. Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi ini. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Biarlah kehadiran Tuhan membawa kelepasan. Amin. Kehadiran Tuhan membawa kebebasan dan memberikan pengharapan. Haleluya. Kami bisa melewati, haleluya, gelora hidup yang sangat berbahaya ini. Dan bisa tiba di pelabuhan di seberang sana. Hari lepas hari. Dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan tahu pergumulan yang dihadapi umat-Mu. Biarlah Tuhan yang akan tolong. Dengar setiap seru doa dan pinta umat-Mu Tuhan. Engkau berkati. Berkati juga kami semua yang sudah beribadah. Khususnya hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan yang membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu memimpin kami. Sebab Tuhan tahu kemampuan kami terbatas. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkati setiap pribadi, keluarga rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan selalu menyertai. Engkau juga yang akan memberkati dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Tuhan terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai kepada kesudahannya. Sebentar kami akhiri Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Amen. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sebelum kita selesaikan, beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman. Puji Tuhan, saudara, tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan Juli, ya, dan kita berterima kasih Tuhan masih pelihara dan tolong kita. Hari Rabu, saudara, tanggal 29, kita akan mengadakan KTB online. Nanti yang akan melayani dari Wadah Wanita. Lalu kemudian hari Jumat, tanggal 31, kita akan Beatstone setengah 8 malam secara online. Dan hari Sabtu, saudara, kita sudah ada di Sabtu, itu adalah tanggal 1 bulan Agustus. Maka ibadah pemuda remaja secara online dilaksanakan jam 5 sore, kemudian dilanjutkan dengan pria jam 19.00 atau jam 7 malam. Kembali hari Minggu kita akan ketemu dalam ibadah jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu menyiapkan perangkat berkaitan dengan perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur di rumah masing-masing sesuai dengan jumlah anggota yang akan mengikutinya. Puji Tuhan, kemudian jam 10 ibadah sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, selepas ibadah ini kebaktian sekolah minggu secara online akan dilaksanakan jam 10 pagi. Puji Tuhan, saudara, itu saja disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.